Kalau misalnya Perang Dunia III terjadi, negara mana yang paling aman? Surprisingly, Indonesia masuk listnya. Tapi sebelum ini semua terjadi ya, ada survei Global Foresight 2025. 40% orang tuh ngeprediksi 2035 yang bisa dibilang nentuin World War III. Jadi di sini orang udah mulai panik nih. Apa yang harus gue lakuin? Menurut Daily Mail, kita Indonesia ya, salah satu negara. Guys, Perang Dunia Ketiga resmi dimulai. Serangan atau gempuran Amerika Serikat ke Iran menjadi pembuka perang besar yang sebentar lagi akan terjadi. Teman-teman, siapkan diri kalian, keluarga kalian, karena Perang Dunia Ketiga mau tidak mau akan bertambah besar kepada Indonesia. Ya teman-teman, informasinya ini sangat-sangat baru sekali. Pemimpin Iran ini Khomeini Ayatullah dikabarkan menjadi korban atas serangan, hampir 30 serangan bertubi-tubi ke kediamannya. Dan ini saya pribadi ngeri sekali teman-teman. Kemarin yang kritik Pak Prabowo antek asingnya, kemarin mengkritik Pak Prabowo gabung dengan blok Amerika, sekarang Anda lihat ini Iran teman-teman, tak berkutik menghadapi serangan demi serangan dari Amerika. Jadi sebenarnya Pak Prabowo teman-teman ini memikirkan kita semua rakyatnya. Kalau misalnya kita berseberangan dengan Amerika di momen-momen kritis seperti ini, mungkin saja kita yang bakal jadi korban selanjutnya, dijadikan Venezuela kedua. Tapi kan Pak Prabowo di sini melakukan diplomasi yang sangat-sangat halus, tapi ini sangat mematikan. Pak Prabowo masuk langsung ke ring satu Donald Trump, bernegosiasi dan menyatakan diri sebagai sahabat Amerika. Dan bahkan Donald Trump sendiri mengakui tak mau menyerang, tak mau menggempur atau ya ini menyinggol Indonesia, menyinggol Pak Prabowo. Ini tentu menjadi salah satu kabar baik. Ya, jaminan, minimal jaminan keamanan kalau misalnya Perang Dunia Ketiga itu terjadi, minimal tidak ada rudal nuklir nyasar ke Indonesia. Ngeri kan teman-teman? Saat bulan Ramadan kita sedang sholat taraweh, tiba-tiba hancur sekolah kita, hancur masjid-masjid kita. Ngeri teman-teman. Dan itu sekarang terjadi di Iran teman-teman, terjadi di beberapa negara-negara Timur Tengah. Pak Prabowo tidak mau hal ini terjadi, tidak mau ASEAN ya, Asia Tenggara ini memanas. Karena itu Pak Prabowo menurunkan ego, tapi tidak menghinakan negara kita untuk menjadi bagian dari koalisi BOP atau Board of Peace. Hari ini teman-teman kita bakal lihat bagaimana perkembangan terbaru PD3 dan apa respon Pak Prabowo selanjutnya. Ini bakal menarik untuk kita simak. Karena itu langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماس ساز و تاریخ ساز ایران است. Sebagian video kita nggak bisa tampilkan ya teman-teman, pasti di blur total. Karena kalau misalnya kita tampilkan nanti bakal kena pembatasan video ini. Tak hanya menyerang Israel, namun pangkalan militer Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Tehran pada Sabtu 28 Februari. Dilaporkan pangkalan militer Amerika Serikat meledak dahsyat di gempur rudal Iran. Rudal Iran menargetkan pangkalan militer terbesar kedua Amerika Serikat yang berada di Bahrain. Detik-detik serangan Iran ke pangkalan militer
militer Amerika Serikat telah beredar di media sosial. Terdengar dentuman keras hingga puing-puing berhamburan. Suara ledakan itu disertai dengan semburan api hingga asap hitam pekat yang mengepul. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan telah mengaktifkan sirine serangan udara. Media Arab melaporkan serangan Iran telah dimulai dan ledakan terdengar di Manama, ibu kota Bahrain. Kedutaan besar Amerika Serikat di Bahrain mendesak warga untuk berlindung di tempat aman. Saksi mata mengatakan ledakan di pangkalan militer Amerika Serikat terdengar beberapa jam setelah serangan gabungan Israel Amerika Serikat ke Iran. Rupanya ledakan juga terdengar keras di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saksi mata mengatakan rudal Iran hanya menyerang pangkalan yang kosong. Kalau misalnya Perang Dunia III terjadi, negara mana yang paling aman? Surprisingly, Indonesia masuk listnya. Tapi sebelum ini semua terjadi ya, ada survei Global Foresight 2025. 40% orang tuh ngeprediksi 2035 yang bisa dibilang nentuin World War III. Jadi di sini orang udah mulai panik nih. Apa yang harus gue lakuin? Menurut Daily Mail, kita Indonesia ya, salah satu negara paling aman kalau World War III terjadi. Nah pertanyaannya kok bisa? Jawabannya, kita harus berterima kasih sama Pak Soekarno. Ada kemungkinan selamat karena pandangan politik kita itu bebas aktif. Bikin kalau misalnya ada konflik dunia, potensi kematian itu jauh lebih kecil. Nah tapi itu dari segi keamanan. Kalau menurut IMF, deglobalisasi bisa terjadi kalau ada konflik global kayak gini. Perekonomian negara besar itu bakal turun drastis. Amerika bisa ngalamin nurun 2-3% GDP-nya. Sedangkan China tuh bahkan lebih parah loh, sekitar 3-4%. Walaupun kita aman secara tensi politik, tantangan negara berkembang kayak kita secara ekonomi itu berat banget. Worst case skenario-nya, semua harga naik, investasi mandek, lapangan pekerjaan jadi kehambat. Makanya mau apapun situasinya, tetap dukunglah deeskalasi perang. Dan news-news kayak gini jangan diabaikan, karena itu artinya sinyal buat kita siapin worst case skenario. Dari investasi yang stabil sampai kesiapan dari darurat. Tapi gue mau tahu perspektif kalian deh. World War III, berapa persen kemungkinan itu bakal terjadi? Dan kalau iya, kalian siapin apa? Serangan militer terhadap Iran menandakan adanya suatu tren yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat bahwa segala perselisihan yang tidak sesuai dengan kemauan Trump akan diselesaikan dengan cara perang atau kekerasan. Halo, saya Dinapati Jalal di suatu kafe di London. Kita semua shock melihat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan kita terutama prihatin karena ini serangan terhadap suatu negara Islam di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap suasana batin dunia Islam. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan, termasuk mengenai posisi Indonesia mengenai konflik Amerika dan Israel dengan Iran. Pertama, catat bahwa ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Karena tujuan dari serangan militer ini kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Tehran. Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar ini. Dan mengingat Iran berbeda dari Venezuela, mempunyai jaringan politik dan militer yang cukup signifikan di beberapa wilayah di luar Iran, di Timur Tengah, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan akan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran. Dan kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, dan kemungkinan ini juga ada, maka ini juga tidak otomatis baik secara moral, secara hukum internasional, memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Mengapa? Karena kalau aksi intervensi ugal-ugalan seperti ini dilakukan oleh negara-negara lain dalam konteks yang berbeda juga, maka dunia akan segera terjerumus dalam Perang Dunia Ketiga. Kedua, kita harus jelas sejelas-jelasnya bahwa dalam konflik ini Iran adalah pihak yang diserang oleh Amerika dan Israel, bukan pihak yang menyerang Amerika atau Israel. Dan bahwasanya perundingan antara Amerika dan Iran belum berhasil, ini tidak memberikan pembenaran bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terhadap Iran, apalagi pemerintah Oman yang selama ini menjadi mediator
dalam perundingan damai antara keduanya menyatakan sudah ada kemajuan yang signifikan dalam proses perundingan Amerika dan Iran ini. Serangan militer terhadap Iran menandakan adanya suatu tren yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat bahwa segala perselisihan yang tidak sesuai dengan kemauan Trump akan diselesaikan dengan cara perang atau kekerasan. Dan pendekatan seperti ini sangat berbahaya sekali bagi stabilitas dan perdamaian internasional. Ketiga, saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini, karena ini tidak realistis, tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah, apapun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satupun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut. Dan kalau ini terjadi, berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif. Dan ingat, sejarah penuh dengan kasus di mana Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat
dengan Amerika Serikat. Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai konvensi hukum laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya. Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan, dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat. Saya juga menganjurkan agar Presiden Prabowo menulis surat kepada Presiden Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah. Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran. Dan dampaknya pasti ada. Apalagi pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain, terutama yang lemah, kita harus menghindari resiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika, Israel, Iran yang masih akan terus berkembang. Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF, meskipun tidak disengajai. Pikirkan dengan matang-matang dan seksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari gedung putih. Ya, teman-teman, sudah kita dengarkan pernyataan dari sejumlah pihak, baik dari para pengamat politik, pengamat militer, dan juga ekonomi terkait serangan Amerika Serikat ke Iran ini. Tentu ini menjadi salah satu tanda buruk bagi Indonesia juga, teman-teman, karena mau tidak mau kita pasti akan kecipratan. Kalaupun misalnya mereka tidak berperang dengan Indonesia, rantai pasok global akan terganggu. Dan ya alhasil banyak produk-produk mungkin dari Amerika, Eropa, atau negara-negara lain akan jadi sulit untuk masuk ke Indonesia, harganya mahal, dan tentu itu akan mempengaruhi perekonomian kita. Dan hal yang paling buruk adalah kalau misalnya Indonesia ikut terseret dalam Perang Dunia Ketiga ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan langkah Pak Prabowo bergabung dengan Amerika, saya puji. Ya, teman-teman yang mungkin mengkritik, yang tidak setuju, coba lihat Iran sekarang. Iran habis, teman-teman. Ya, dibabat habis oleh Israel dan juga Amerika. Jadi kalau misalnya teman-teman punya solusi yang lebih baik dari Pak Prabowo, ya silahkan. Pak Prabowo juga manusia, Pak Prabowo sudah melakukan yang terbaik. Jadi ya kita doa saja, teman-teman. Mudah-mudahan tidak jadi Venezuela ketiga atau ya Iran selanjutnya. Mungkin itu informasi kita hari ini. Kita bakal terus kawal jalannya Perang Dunia Ketiga ini. Apakah bakal sampai ke tanah air atau tidak? Karena itu jangan lewatkan setiap video dari Kajian Online. Terima kasih, teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.